Assalamualaikum Salih dan Salihah. Kembali lagi bersama aku dalam channel Azfatima. Video kali ini akan membahas mengenai dua ayat goribah berikutnya, yaitu yang pertama, cara membaca huruf bertasydid ketika diwakafkan, dan yang kedua, cara membaca hamzah wasol. Dua ayat goribah ini merupakan pembahasan terakhir di playlist ayat-ayat goribah. Seperti biasa, sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika aku mengupload video lainnya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu mengenai cara membaca huruf bertasydid ketika diwakafkan. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama pada huruf qalqalah atau hamas, maka disertai jeda. Jadi ketika ada huruf qalqalah atau huruf hamas yang bertasydid lalu kita baca wakaf, maka cara membacanya kita harus menyertai jeda. Nah, huruf qalqalah itu ada 5 ya, yaitu kutbu jadin atau baju di toko atau kopto ba jimdal, dan huruf hamas itu ada 10 dalam rangkaian kata fahathahu sakhsun sakata. Baik, langsung saja kita lihat. Yang pertama yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 189. Nah, di sini huruf yang bertasydidnya yaitu huruf jim ya. Huruf jim berarti termasuk ke dalam huruf qalqalah. Nah, jim di sini bertasydid, maka ketika kita baca wakaf, maka harus kita sertai jeda. Langsung saja kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mawaqitu linnasi wal hajj. Mawaqitu linnasi wal hajj. Mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi kita jeda dulu. Wal hajj. Lalu kita bedakan dengan huruf jim ketika tidak bertasydid. Kita membacanya seperti wal hajj. Wal hajj. Tetap kita qalqalahkan namun tidak kita jeda. Jadi itulah perbedaan antara ketika huruf qalqalah bertasydid dan tidak. Selanjutnya yaitu pada surat An-Naba ayat ke-39. Di sini masih pada huruf qaf ya. Huruf qaf yang bertasydid lalu kita wakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Lalu kita bedakan dengan huruf qaf yang tidak bertasydid. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Al-haqq. 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 Jadi ketika huruf qafnya tidak bertasydid, maka tidak perlu kita jeda. Al-haqq. Al-haqq. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pada surat Al-Lahab ayat 1. Di sini masih sama yaitu pada huruf ba yang merupakan huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang bertasydid. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kita jeda dulu ya, lalu kita bedakan ketika ba-nya tidak bertasydid. Watab, watab, watab. Lalu ketika bertasydid, watab, watab. Baik, selanjutnya yaitu pada surat Saba ayat 21. Nah, di sini pada huruf kaf yang bertasydid. Nah, huruf kaf di sini merupakan salah satu huruf hamas. Sama, maka ketika diwakafkan harus kita sertai jeda. Bismillahirrahmanirrahim.
mimman huwa minha fi syak, mimman huwa minha fi syak, mimman huwa minha fi syak. Nah, lalu bagaimana ketika huruf kaf tidak bertasdid? Fi syak, fi syak. Seperti itu kira-kira perbedaannya. Nah, cara yang kedua yaitu pada huruf nun atau mim bertasdid, maka disertai dengung. Jadi ketika ada huruf nun atau mim yang bertasdid, lalu kita baca waqaf, maka ketika membacanya harus kita sertai dengung. Yang pertama yaitu pada surat Ar-Rahman ayat 39. Nah, di sini huruf nun ya, huruf nun yang bertasdid kita akan membaca secara waqaf. Insun wala jan, insun wala jan, insun wala jan. Jadi nunnya lalu kita bedakan dengan huruf nun yang tidak bertasdid, wala jan, wala jan. Nah, ketika huruf nunnya bertasdid harus kita sertai dengung dulu sepanjang 3 harokat ya. Selanjutnya yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11 masih sama, itu pada huruf nun yang bertasdid. Kita baca juga, kita praktekkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an yakunna khairan minhun. Asa an yakunna khairan minhun. Asa an yakunna khairan minhun. Nah, lalu ketika nunnya tidak bertasdid, kita baca khairan minhun, khairan minhun. Jadi nunnya tidak ditahan dulu. Selanjutnya yaitu pada surat At-Tolaq ayat 4 masih sama, yaitu pada huruf nun yang bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyadha'na hamlahun, ayyadha'na hamlahun, ayyadha'na hamlahun. Lalu kita baca ketika tidak bertasdid, hamlahun, hamlahun. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pada surat Al-Anbiya ayat 88. Nah, di sini pada huruf mim yang bertasdid, maka harus kita sertai dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu minal gham. Wa najjaynahu minal gham. Wa najjaynahu minal gham. Jadi mimnya kita masukkan dulu ke hidung. Lalu bagaimana cara membaca ketika mimnya tidak bertasdid? Minal gham, minal gham. Jadi cukup, tidak perlu kita panjangkan atau sertai dengung. Cara yang ketiga yaitu pada huruf selain poin 1 dan 2, maka huruf terakhir harus ditekan dengan kuat, tapi tidak boleh lama-lama. Yang pertama yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 265. Nah, di sini huruf yang bertasdid yaitu huruf lam. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yusibha wabilun fatal. Fa illam yusibha wabilun fatal. Fa illam yusibha wabilun fatal. Jadi huruf lamnya seperti double ya, tetap kita baca, tetap kita tekan dengan kuat, namun tidak boleh lama-lama. Berikutnya yaitu ada pada surat An-Nisa ayat 128,
yaitu huruf yang bertasydidnya itu huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, di sini kita harus membedakan antara sin dan shin. Nah, huruf H-nya juga harus kita baca dengan benar-benar mengeluarkan angin. Anfusus syuh. Selanjutnya yaitu ada pada surat Toha ayat 87. Di sini yang berharokat tasydid yaitu huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika alqas samiri. Fakadzalika alqas samiri. Fakadzalika alqas samiri. As-samiri. Jadi ya-nya juga kita tekan. Dan yang terakhir yaitu ada pada surat Al-Qamar ayat 2. Yang bertasydidnya itu huruf ro. Nah, di sini ro-nya kita baca tarkik atau tipis, namun tetap kita tekan supaya ro-nya terdengar lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu sihrum mustamir. Wa yaqulu sihrum mustamir. Wa yaqulu sihrum mustamir. Pembahasan berikutnya yaitu cara membaca hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu seperti kita lihat ada gambarnya itu huruf hamzah dengan tanda seperti domah ya di atasnya, namun itu bukan domah. Itu merupakan ciri dari hamzah wasol. Tanda dari hamzah wasol. Nah, yang pertama cara membacanya itu ketika berada pada alif lam atau al maka dibaca fathah. Jadi hamzah wasolnya berbunyi fathah ketika pada huruf alif lam. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada pada kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini hamzah wasolnya itu ada pada huruf alif lam. Namun di sini tidak dituliskan ya tanda hamzah wasolnya. Di sini sudah cukup biasa bahwa kata alhamdulillah kita baca dengan harokat fathah. Berikutnya yaitu pada kata al-qari'ah. Contohnya pada kata al-qari'ah. Nah, di sini hamzah wasolnya juga kita baca fathah. Jadi bukan il-qari'ah atau ul-qari'ah. Jadi kita baca al-qari'ah. Nah, berikutnya yaitu ketika berada pada selain alif lam, maka perhatikan huruf ketiga. Jika huruf tersebut domah, maka hamzah tersebut kita baca domah. Nah, kita lihat. Nah, di sini hamzah wasolnya bukan berada pada alif lam atau al. Maka kita harus melihat huruf ketiganya. Nah, di sini pada kata ini huruf ketiganya adalah huruf ain. Dan ain di sini berharokat domah. Maka hamzah wasolnya kita baca dengan membunyikan domah. Kita baca dengan harokat domah. Nah, di sini harusnya pada huruf hamzahnya ada tanda hamzah wasolnya ya, tetapi tidak dituliskan. Otomatis pada kalimat di bawah kita baca ud'u. Ud'u. Karena ada hamzah wasol, lalu huruf ketiganya yaitu huruf ain dengan berharokat domah, maka hamzah wasolnya kita baca dengan harokat domah juga. Mohon maaf. Jadi kata ud'u. Jadi ud'u. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ketika hamzah wasal huruf ketiganya adalah berharokat domah, maka hamzah wasalnya kita baca domah. Dan ketika hamzah wasal berada pada kata alif lam, maka kita baca hamzah wasal tersebut berharokat fathah. Lalu cara yang ketiga yaitu jika huruf ketiga kasroh atau fathah, maka hamzah kita baca dengan harokat kasroh. Ketika kasroh, ketika huruf ketiga berharokat kasroh atau fathah, maka hamzah wasolnya kita baca kasroh. Nah, kita lihat pada contoh yang tertera di sini ada hamzah wasal, ada huruf hamzah, lalu huruf yang ketiganya berharokat kasroh. Dal di sini berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya kita baca kasroh. Kita baca ya, kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya itu pada kata irji'i. Nah, di sini juga sama, ada hamzah wasal, lalu kita lihat huruf yang ketiganya itu ada huruf jim berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya kita baca kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berikutnya yaitu pada kata iqra. Nah, di sini ada hamzah wasal, lalu huruf ketiganya yaitu huruf ra berharokat fathah. Karena berharokat fathah, maka hamzah wasalnya kita baca kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, selanjutnya yaitu pada kata idhab. Nah, di sini ada hamzah wasal, lalu huruf ketiganya yaitu huruf ha berharokat fathah, maka hamzah wasalnya kita baca kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Cara membaca hamzah wasal yang terakhir atau yang keempat yaitu jika berada di tengah kalimat maka hamzah wasal tidak dibaca. Seperti kita lihat pada contoh yang pertama pada kata mal-qari'ah, mal-qari'ah, mal-qari'ah. Nah, di sini ada alif lam ya. Nah, alifnya itu sebetulnya hamzah wasal, tetapi karena berada di tengah kata, maka tidak perlu kita baca. Jadi langsung saja pada huruf lam atau huruf berikutnya. Mal-qari'ah. Jadi tidak kita baca ma'al-qari'ah, tetapi langsung mal-qari'ah. Contoh berikutnya yaitu pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbirji'un.
Qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un. Nah, sebelum ro sukun, di situ terdapat hamzah wasal. Hamzah wasalnya tidak perlu dibaca. Dan sebagai catatan, huruf ro sukun di sini harus kita baca tafkhim. Karena sebelum huruf ro sukun terdapat hamzah wasal, maka harus kita baca tebal ro-nya. Berikutnya yaitu ada pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha awid'ur rahman. Qul id'ullaha awid'ur rahman. Qul id'ullaha awid'ur rahman. Nah, ada hamzah wasal sebelum huruf dal sukun. Lalu berikutnya ada hamzah wasal masih sama sebelum huruf dal sukun, dan yang ketiga ada hamzah wasal pada kata alif lam, pada alif lam ya. Jadi ar-rahman awid'ur rahman. Berikutnya yaitu pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, di sini terdapat hamzah wasal pada huruf sebelum sukun, yang berharokat sukun, atau pada huruf fa lalu ada huruf hamzah. Nah, di situ ada hamzah wasal. Lalu berikutnya itu pada kata al ya, pada kata Al-Qur'an, maksudnya minal Qur'an. Nah, di situ ada hamzah wasal. Contoh berikutnya yaitu pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu. Ya bani yadhhabu fatahassasu. Ya bani yadhhabu fatahassasu. Pada kata idhabu ya, pada kata idhabu di situ sebelum zal yang berharokat sukun ada hamzah wasal. Karena di tengah kalimat maka hamzah wasalnya tidak kita baca. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan mengenai dua ayat Ghoribah di atas. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dan mengingat. Jangan lupa untuk selalu semangat, terus berlatih, terus mencoba, dan terus belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan yang masih kurang jelas atau kurang tepat. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, pencet tanda lonceng, dan share ke saudara, teman-teman tersayang, atau sosial media lainnya ya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum.